Transaksi ini mencapai 3,56 triliun rupiah dan menjadikan Bakri Group menguasai 100% saham tol Cimanggis Cibitung. Melalui akuisisi ini, seluruh saham berpindah ke Bakri Group. Pemirsa, Bakri Group lewat PT Bakri and Brothers Tbk bersama anak usahanya PT Bakri Toll Road Indonesia resmi mengakuisisi seluruh saham PT Cimanggis Cibitung Tollways, di mana nilai transaksi ini mencapai 3,56 triliun rupiah dan menjadikan Bakri Group sebagai pemegang saham tunggal. PT Bakri and Brothers Tbk emiten dengan kode saham BNBR dan PT Bakri Toll Road Indonesia atau BTI akan menjadi pemegang saham tunggal PT Cimanggis Cibitung Tollways atau CCT. Transaksi ini mencapai 3,56 triliun rupiah dan menjadikan Bakri Group menguasai 100% saham tol Cimanggis Cibitung. Sebelumnya, Perseroan dan BTI hanya menguasai 10% saham CCT, sementara 90% sisanya dimiliki PT Sarada Multi Infrastruktur sebesar 55% dan PT Waskita Toll Road sebesar 35%. Melalui akuisisi ini, seluruh saham berpindah ke Bakri Group. Untuk menandai transaksi besar ini, BTI akan menerima pinjaman hingga 312 juta dolar Amerika Serikat atau setara 5,15 triliun rupiah dari ADH Jackpot SPV Ltd, entitas yang berasal dari Uni Emirat Arab. Pinjaman ini dijamin oleh BNBR sebagai corporate guarantee serta 99,99% saham BTI sebagai gadai. Manajemen menjelaskan pinjaman jumbo ini akan digunakan untuk membiayai akuisisi saham senilai 3,56 triliun rupiah, melunasi utang CCT kepada SMI dan WTR sebesar 2,56 triliun rupiah, serta membutuhkan persetujuan RUPS pada 8 September 2025. Sisa pinjaman juga akan dialokasikan dalam bentuk pinjaman bridging 2,7 triliun rupiah dan pinjaman convertible 900 miliar rupiah dengan bunga 12%. Selain itu, Bakri Group juga akan mengucurkan pinjaman operasional 100 miliar rupiah untuk CCT dan membayar biaya agensi serta konsultan senilai 582 miliar rupiah. Untuk mendukung proses akuisisi ini, Bakri Group telah menunjuk Cipta Dana Sekuritas Asia sebagai penasihat transaksi. Tim Liputan IDX Channel. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2024 dan semester pertama 2025. Meski ada sedikit penurunan pada penjualan dan laba, perusahaan tetap optimis menghadapi tahun ini dengan strategi baru. PT Japfa Comfit Indonesia Tbk mencatat kinerja keuangan positif sepanjang 2024 dan semester pertama 2025. Japfa membukukan total penjualan 55,8 triliun rupiah sepanjang 2024 dan 27,5 triliun pada semester pertama 2025. Angka ini sedikit menurun dibandingkan pada yang sama tahun sebelumnya, namun neraca perusahaan dinilai tetap kuat. Direktur Japfa, Leo Handoko Laksono bergaskan strategi perusahaan kini fokus pada produktivitas, efisiensi, serta inovasi untuk menjaga daya saing di industri peternakan. Segmen pakan perunggasan menjadi penyumbang penjualan terbesar dengan margin yang relatif stabil. Sementara itu, peternakan komersial dan sektor hilir juga berkontribusi besar seiring dengan dinamika industri yang terus bergerak. Adapun Japfa juga menaikkan belanja modal hingga 930 miliar rupiah pada 2025 yang diarahkan untuk program digitalisasi dan efisiensi biaya di seluruh unit operasional. Tak hanya fokus pada bisnis, Japfa juga mengedepankan program tanggung jawab sosial melalui inisiatif Japfa for Kids. Program ini terbukti mampu menurunkan angka malnutrisi di 15 lokasi sasaran pada 2024. Perusahaan menegaskan komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan pangan nasional, menyediakan protein hewani yang sehat dan terjangkau, serta memperkuat sektor hilir demi pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk emiten berkode saham TOWR kembali meraih fasilitas kredit dari perbankan nasional, di mana kali ini melalui Bank CIMB Niaga dengan nilai 1,5 triliun rupiah.
Dua anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau emiten berkode saham TOWR, yakni PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo bersama PT I4T Solusi Infotek atau I4T resmi menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk pada tanggal 2 September 2025. Dalam kesepakatan tersebut, kedua perusahaan berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman senilai 1,5 triliun rupiah. Pinjaman yang disetujui ini memiliki jangka waktu selama 36 bulan, terhitung sejak penarikan pertama. Sebagai bagian dari komitmen, Protelindo dan I4T sepakat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban dalam perjanjian fasilitas kredit. Manajemen TOWR menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit ini tidak memberikan dampak negatif yang material. Artinya, kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, dan kelangsungan usaha perseroan tetap berjalan normal tanpa gangguan. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Selasa 2 September 2025, manajemen TOWR menyatakan bahwa perjanjian kredit tersebut tidak menimbulkan risiko yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini memberi keyakinan kepada investor bahwa kondisi perseroan tetap terjaga. Sebelumnya, 6 entitas usaha TOWR termasuk Protelindo dan I4T juga telah memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman bergulir senilai 1,5 triliun rupiah dari Bank Mizuho Indonesia. Dalam kesepakatan baru, masa perpanjangan fasilitas ini berlaku hingga 11 Juli 2026. Tim Liputan ADX Channel. Pemirsa, PT Humpus Maritim International Tbk emiten berkode saham HUMI terus melanjutkan strategi ekspansi armada maritimnya. Lewat anak usaha, perseroan kini kembali menambah 1 unit kapal tunda untuk memperkuat posisi di industri perkapalan nasional. PT Humpus Maritim International Tbk atau emiten dengan kode saham HUMI terus memperkuat armadanya lewat anak usaha PT Humpus Transportasi Curah atau HTC. Perusahaan resmi mengakuisisi 1 unit kapal tunda baru sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis di tahun 2025. Penambahan kapal ini merupakan bagian dari alokasi belanja modal atau CAPEX tahun 2025. Hingga saat ini perusahaan sudah merealisasikan pembelian 4 unit kapal dari target sebanyak 10 unit yang akan direalisasikan sepanjang tahun ini. Kapal tunda yang baru dibeli ini diberi nama TB Jeneponto 01 dengan mesin bertenaga 2 kali 1018 tenaga kuda. Kehadiran kapal ini diharapkan memperkuat posisi HTC dalam segmentasi tug assist di berbagai pelabuhan di Indonesia. Direktur Utama PT Humpus Maritim International Tbk Tirta Hidayat menegaskan penambahan armada kapal tunda sejalan dengan visi perseroan untuk mendukung pembangunan ekosistem maritim nasional. Perseroan meyakini konektivitas yang kuat di pelabuhan akan memperlancar perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan penambahan TB Jeneponto 01, total armada HTC saat ini menjadi 25 unit kapal tunda dan 3 unit barge. Langkah ini tidak hanya sekedar bisnis namun menjadi bukti komitmen perseroan untuk memperkuat industri perkapalan Indonesia secara berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Nah, pemirsa, kami hadirkan informasi seputar IHSG pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini, pemirsa, 4 September 2025, di mana IHSG terpantau melemah tipis 0,2% atau melemah 16 poin ke 7.869, sebab menyentuh level tertingginya di 7.899,7, level terendahnya di 7.855,7. 297 saham menguat, 361 saham melemah, dan juga 145 saham stagnan. Dan kita lihat pemirsa, saham-saham yang menjadi top gainers pada sesi perdagangan pertama, di sini ada MDKA dengan penguatan 3,1%, disusul saham Bumi dengan penguatan 1,7%, ADRO menguat 2,02% dan Raja menguat 4,07%. Dari top losers pemirsa ada Antam yang melemah 2,01%, kemudian Indi melemah 5,42%. BRMS melemah 3,85% dan PSAB melemah 3,28%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin konsumsi primer dengan kenaikan 1,74%, teknologi 0,14%, barang baku melemah 0,7% dan kesehatan melemah 0,58%.